Para pemirsa, agar orang Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya menganjurkan pertama-tama pemimpin bangsa Indonesia di Jakarta hendaknya membangun Papua dengan filosofi yang tepat. Bila mana membangun Papua dengan filosofi yang tidak tepat, oleh karena lahir dari suatu ketakutan akan Papua lepas atau suatu ketakutan akan Indonesia miskin, maka proses pembangunan terus tidak akan berjalan dengan baik, sehingga pembangunan pun akan menjadi pincang dan tidak maju. Kenyataan bahwa sejak Papua integrasi ke dalam bangsa Indonesia tahun 1969 hingga pada saat ini, orang Papua di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan atau disebut kemiskinan ekstrim di atas kekayaan yang kaya raya. Apa sesungguhnya filosofi di balik pembangunan seluruh proses perkembangan dan kemajuan program pemerintah Indonesia terhadap orang Papua? Mari kita mendengar penjelasan berikut ini dari salah satu anggota militer. Salah satu di Akademi Militer, cara menaklukkan sebuah bangsa adalah kendalikan sejarahnya, diubah sejarahnya, gitu. Dikecilkan. Itu memang SOP, gitu. Terus kedua, kendalikan medianya, gitu. Terus arahkan agamanya. Jadi bahkan Inggris dulu, mengerikan ya. Inggris dulu untuk mengalahkan India, dia bisa membuat agama Hindu dalam tanda petik. Agama Hindu itu kan sebenarnya bukan agama sistemik, tapi lifestyle. Kemudian dibuatlah Brahmacari, Pandito, disistemkan supaya gampang kontrol atasnya. Oh, dikasta-kastakan. Dulu itu seperti kejawen, ya lifestyle aja, kan susah mengontrolnya. Dibuat, jadi ada yang bilang kalau dicek ini teori konspirasi boleh. Who create Hinduism? Yang sistem ya, bukan religion ya. British. Sebagaimana penjelasan yang telah kita mendengar, bahwa untuk mengubah sebuah bangsa ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengubah sejarah. Yang kedua, menguasai media. Dan yang ketiga, mengarahkan agamanya. Memang filosofi itulah yang telah diterapkan Indonesia, diterapkan Jakarta terhadap orang Papua. Sehingga filosofi yang keliru ini menghasilkan orang Papua, wilayah Papua di Indonesia berada di dalam konflik yang berkepanjangan. Spiral konflik yang tak ada ujungnya. Sekalipun almarhum Neles Tebai dan Dr. Muridan Wijaya menyerukan dialog Jakarta-Papua, upaya mereka berakhir bersamaan dengan kepergian mereka ke kehidupan yang abadi. Setelahnya, upaya itu putus dan rupanya masih menerapkan pola lama, yaitu Papua tetap dikendalikan oleh Jakarta. Pertama-tama melalui sistem kebijakan peraturan perundang-undangan keputusan. Mulai dari program, apa yang ditentukan Jakarta, itulah yang harus diterapkan di Papua. Sehingga dari penjelasan tadi, 3 penjelasan tadi, mengubah sejarah, menguasai media, mengarahkan agama. Tapi ada satu hal lagi yang terjadi di Papua, yaitu merusak identitas budayanya, baik melalui
eksploitasi alam untuk memutus hubungan antara orang Papua dengan alam, tetapi juga mengganggu ekspresi-ekspresi budaya dengan melarang segala lagu dan sebagainya untuk memutus hubungan komunal antar orang Papua sendiri. Oleh karena itu tidak heran hari demi hari konflik tiada henti di tanah Papua. Apa yang sesungguhnya terjadi di tanah Papua di hadapan Indonesia? Atau kata lain, apa perlakuan Jakarta terhadap orang Papua dalam seluruh proses pembangunan sejak Papua integrasi ke dalam NKRI tahun 1969? Mari kita mendengar penjelasan dari salah satu aktivis kemanusiaan, pemerhati pembangunan berikut ini. Setiap kali kita dengar kabar dari Papua, yang muncul adalah kata-kata seperti konflik, kelompok kriminal bersenjata, atau operasi militer. Lalu kita lebih banyak menghindar untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang terjadi di Papua. Papua sering kita anggap jauh dan tidak terkait dengan urusan kita. Kita lupa bahwa warga Papua adalah manusia yang punya hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, serta hak untuk diperlakukan adil. Oke, inilah yang akan saya bahas. 4 alasan kenapa kita semua harus membuka mata dan peduli terhadap masalah di Papua. Alasan yang pertama, Papua punya luka sejarah yang masih berbekas. Papua, dulu Irian Barat, bergabung dengan Indonesia tahun 1969 lewat penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. PEPRA adalah pemungutan suara yang dilaksanakan untuk mengetahui pilihan rakyat Irian Barat apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak. Proses dan hasil PEPRA dianggap tidak demokratis karena tidak menggunakan sistem one man, one vote. Sistem yang dipakai adalah Dewan Musyawarah PEPRA. Sejak itulah, banyak warga Papua yang merasa mereka tak pernah benar-benar dilibatkan dalam berbagai urusan kehidupan mereka. Akar dari rasa tidak percaya itu berasal dari sini. Selama puluhan tahun, Papua dipandang dengan pendekatan keamanan, bukan pendekatan kemanusiaan. Akibatnya, jawaban negara terhadap persoalan-persoalan Papua lebih banyak mengedepankan kekuatan senjata daripada dialog. Kalau kita tidak mau masalah ini terus berdarah-darah, maka kita harus mau melihat akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Alasan yang kedua, rakyat Papua adalah korban berlapis, ditindas lalu disalahkan. Rakyat Papua bukan hanya korban konflik bersenjata. Mereka adalah korban kegagalan negara membangun secara adil. Selama puluhan tahun, pembangunan di Papua didesain dari Jakarta tanpa melibatkan masyarakat adat yang sangat banyak hidup di Papua. Jalan, bandara, proyek infrastruktur dibangun, tapi bukan untuk kepentingan warga, melainkan untuk mempermudah akses industri pertambangan dan militer. Yang dapat keuntungan bukan rakyat Papua, tapi korporasi besar dan pemerintah pusat. Ketika masyarakat menolak, mereka distigma sebagai anti-NKRI. Aktivis Papua yang bicara tentang keadilan diawasi, ditangkap, dan dikriminalisasi. Suara yang berbeda selalu dianggap sebagai ancaman. Inilah contoh kekerasan struktural. Diciptakan oleh keputusan politik yang terpusat, dipertahankan oleh aparat keamanan, dan bahkan diperkuat oleh narasi media yang berpihak pada penguasa. Alasan yang ketiga, Papua kaya, tapi rakyatnya sengsara. Papua adalah rumah bagi tambang-tambang emas, tembaga, kayu, sawit, dan mineral lainnya. Di banyak lokasi di Papua, kini menjadi target eksploitasi sumber daya alam. Lagi-lagi, masyarakat adat diabaikan suaranya, dan bahkan terancam digusur dari tanah adat mereka. Kalau kita yang tinggal di luar Papua masa bodoh, maka ketidakadilan itu akan terus berulang.
bisa terjadi di mana saja, dan tinggal tunggu waktu, kita juga jadi korbannya. Alasan keempat, Papua adalah cermin Indonesia sebenarnya. Kalau di Papua demokrasi mati, maka itu artinya demokrasi Indonesia cacat. Kalau di Papua hak asasi tidak dihormati, itu artinya hak kita semua juga terancam. Papua itu ujian. Apa kita benar-benar siap menjadi negara yang setara dan beradab? Atau kita masih terus membangun nasionalisme sempit yang didukung lewat kekerasan dan kekuatan senjata? Kita tidak perlu takut jika bicara Papua akan dicap sebagai pendukung separatisme. Membicarakan Papua adalah bentuk kepedulian. Bicara tentang Papua adalah cara kita untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan adil dan setara. Jadi, kenapa harus takut bicara Papua? Kalau kamu punya alasan lain, kenapa kita harus peduli Papua? Tulis di kolom komentar. Waktu Bapak tiba di Bandara Sentani, saya kira Bapak sudah bisa merasakan, melihat begitu banyak rakyat datang menyebut Bapak di sana. Hampir 25.000 orang datang menyebut. Dengan demikian maka sudah menghapus kesan yang selama ini dikatakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa hanya segelincir rakyat yang mau M, sebagian mau O. Dan itu adalah jawaban yang benar. Hampir seluruh rakyat Papua mau M. Kami membangun koridor sopan santun, hati penuh damai dan cinta kasih. Kami tidak memberontak, tidak kekerasan dan tidak mengusir orang. Oleh karena itu saya kira Bapak sudah mengetahui, sejarah sudah mencatat bahwa bangsa Papua tanggal 1 Desember 61 sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, sejajar dengan bangsa Indonesia. Oleh Bapak Bung Karno lewat Trikora, beliau mengklaim, mengambil alih, menindas dengan kejam hak keluarga kami lewat Trikora. Oleh karena itu kita sudah 38 tahun, banyak sekali saya dengar sosok kita sudah mati, dibunuh, dibantai secara biadab oleh bangsa Indonesia. Sebagai besar kita tidak tahu kuburannya ada di mana, mereka sengaja menutup kuburan. Oleh karena itu hanya satu hal yang kami minta lewat seluruh masyarakat Papua, dimanapun mereka berada. Saya punya kekuatan untuk bicara sebagai pemimpin rakyat Papua ini, mewakili seluruh komponen rakyat Papua, baik di pegunungan, maupun di lembah-lembah, maupun di pesisir pantai, maupun di pulau-pulau. Kami hanya minta satu. Yang pertama ialah lewat Bapak Presiden supaya segera mengumumkan atau mengembalikan nama asli rakyat Papua. Kami bukan rakyat Intan Jaya. Kami mau bangun Papua baru. Kalau Indonesia bangun Indonesia baru, maka rakyat Papua juga mau bangun rakyat Papua baru. Yang kedua ialah bahwa Bapak tolong membuka peluang kami tokoh-tokoh rakyat Papua mau mengadakan dialog internasional. Karena penyerahan kami oleh PBB kepada Indonesia ada kaitan dengan masalah internasional. Tepatnya 1 Mei 1963 oleh PBB mengambil hak terhadap kami dari Belanda, mereka serahkan kepada Indonesia. Oleh karena itu saya kira patut Bapak Presiden dengan cara bijaksana yang arif mengembalikan hak kami yang dicoba oleh Bung Karno lewat Trikora, diambil dan kembalikan kepada kami. Saya kira hal-hal lain sempurna tidak ada. Kami hanya sedang mengharapkan hari itu, dan kami akan hidup damai dengan sesama warga di sini. Tidak ada kesan
bahwa di Irian nanti terjadi perang suku, perang agama. Kami di sini tidak pernah ada hal-hal demikian. Orang Kristen dan orang Islam hidup menyatu dari dulu sampai hari ini. Tidak pernah akan ada perang. Kami kalau sudah Tuhan menginginkan merdeka bahwa tidak ada pengusiran untuk saudara-saudara kami dari luar Irian, luar Papua. Saya hanya minta itu saja, Bapak pulang dan bijaksana. Sebenarnya sangat mudah sekali saya kira. Bapak juga tahu persis bahwa dalam Undang-Undang Dasar Indonesia mengatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau kita berpijak dari kata-kata itu, maka patut kita menyadari bahwa bangsa Papua punya kemerdekaan 1 Desember juga harus dihormati dan dihargai oleh bangsa Indonesia. Untuk itu 1 Desember yang lalu kami mengadakan pertemuan pendekatan pemerintah daerah kami sangat bijaksana. Bapak Kapolda, Bapak Panglima, juga Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR, sudah ada kesepakatan kami kembali kata Ondofolo bahasa Sentari itu artinya pemimpin. Saya dilahirkan sebagai pemimpin, bukan dipilih sebagai pemimpin, tapi dilahirkan sebagai pemimpin. Oleh karena itu saya sekarang sudah mengatakan kepada rakyat untuk berjuang terus dengan cara damai, sopan, dan penuh cinta kasih. Oleh karena itu saya dasih sampaikan, kalau Bapak sudah tiba selamat, kami besok juga akan mengantar Bapak akan kembali juga dan selamat. Tolong kami, bahwa kami sudah merdeka 1961. Tolong Bapak buka peluang, kami tidak akan lagi adakan dialog nasional, kami sekarang mau adakan dialog internasional. Sekian dan terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia adalah integrasi kapital, bukan integrasi bangsa. Seperti tadi sudah ditegaskan oleh Mananwir, kepentingan Indonesia sejak awal di tanah Papua adalah sumber daya alam Papua, bukan manusia Papua. Dan paradigma ini harus dirubah oleh Jakarta. Kalau integrasi bangsa, maka manusia Papua harus menjadi sasaran dari seluruh proses pembangunan, bukan sumber daya alam Papua.